Saya tidak suka perlakuan Presiden Trump yang merendahkan martabat bangsa loh. Sekali lagi, Presiden Prabowo berdiri di situ atas nama rakyat Indonesia, dia kepala negara. Dengan memberikan map dan bolpen seolah seperti asisten, itu sama aja dengan merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Apakah memang bebas aktif itu seharusnya didefinisikan atau dimaknai berjarak lebih baik? Atau seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, ya sebaiknya kita masuk ke dalam supaya bisa punya pengaruh langsung? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa mewakili apa yang dipikirkan Pak Prabowo saat itu atau apa yang ada di benak Pak Prabowo saat memutuskan. Saya nggak pernah dengar juga ada namanya pernah bahas soal rencana mau masuk BOP. DPR nggak pernah nyebut, Menlu nggak pernah nyebut, Menteri Pertahanan nggak pernah bilang. Kita semua diberitahu, bukan diajak bicara. Bu Kony, tapi kalau memang Presiden Prabowo atau pemerintah kemudian mendengarkan saran Bu Kony keluar BOP, lebih mahal dalam tanda petik kosnya tetap bertahan di dalam konteks juga tetap mempertahankan hubungan baik dengan Trump dan negara-negara yang ada di BOP, atau pada saat keluar juga pasti tentu ada konsekuensi, jangan-jangan Trump lebih ngamuk-ngamuk lagi. Akan dispanyolkan katanya. Iya, betul. Iya, ada Venezuela harusnya akan di Venezuela kan atau di Spanyol. Betul, jangan-jangan kosnya jauh lebih mahal ketika kita keluar. Pemerintah juga harus menghitung dua konsekuensi ini. Betul, tapi kalau begitu ngomongnya berarti Mbak Fris itu dalam posisi melihat Trump itu presiden yang ajak. Saya tidak melihat Indonesia dan Presiden Prabowo disejajarkan sebagai bangsa dan negara berdaulat dan bermartabat. BOP itu udah bukan masalah mengkelirkan, keluar. Kok nggak punya sih dignity gitu untuk kita menyatakan itu? Takut apa? Takut di Venezuela kan, takut dengan tarif-tarif yang mungkin berkonsekuensi terhadap kehidupan ekonomi kita. Sebagai kepala negara yang paling rajin teriak-teriak cinta tanah air dan merah putih, apa susahnya menyindir Soekarno? Soekarno nggak takut di penjara, Soekarno nggak takut dikurung, Soekarno nggak takut DND-kan, Soekarno nggak takut dilempar ke sana kemari. Kalau udah untuk negara, ya betul-betul untuk negara, Mbak, dia harus siap lahir batin dunia akhirat. Dia tentara loh, harus siap. Jadi kenapa mesti takut dimadurakan sama di Spanyol kan? Ada satu komen Bu Kony yang di take down ya dengan Bang Denny Sumargo gitu ya. Apapun itu, yang saya cuma pertanyakan kan jadi lucu. Tiba-tiba ada rombongan buzzer dalam satu less than 24 hour, kayaknya bikin Denny Sumargo tuh stres. Dia langsung take down. Buat saya itu hak dia. Ini juga nanti habis ini terus Mbak ada yang telepon mau take down aja. Aku menghormati Mbak datang. Mbak terus mau mutusin take down ya udah, sama. Tapi bagaimana rasanya Anda seorang akademisi, kemudian tapi harus masuk ke dalam pusaran dikotomi politik yang akhirnya yang diserang adalah objektivitas pandangan akademik Anda. Tidak semua orang bisa menerima pandangan akademik Anda dalam banyak hal, tidak dipengaruhi oleh afiliasi politik atau favoritism terhadap tokoh tersebut. Dinamika geopolitik luar negeri saat ini menimbulkan polemik termasuk pilihan Indonesia untuk masuk ke Board of Peace bentukan dari Trump, dan ada banyak dinamika geopolitik dunia yang saat ini, dan syukurlah kita berkesempatan untuk akhirnya bisa menghadirkan guru besar bidang hubungan internasional ya di Saint Petersburg State University Rusia. Thank you for having me. Aduh kangen deh. Kami yang berterima kasih Bu Kony karena pas kali momentumnya Bu Kony lagi di Indonesia, saya kontak dan ya bisa ya. Terima kasih Mbak Christian yang undang pasti datang. Wah terima kasih ya, terima kasih Bu Kony. Jadi Bu Kony, kita bicara mengenai Board of Peace. Saya sudah mengikuti banyak sekali wawancara Bu Kony dengan banyak podcast dan banyak media. Jadi saya mau straight to the point kepada dua kutub pilihan yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini tampaknya kan adalah engagement diplomasi ya. Kita lebih baik masuk aja ke dalam untuk bisa punya pengaruh langsung bagaimana penanganan Gaza dan lain-lain. Sedangkan Bu Kony dalam posisi yang berbeda, tampaknya Bu Kony lebih memilih untuk strategic distance diplomasi aja. Kita lebih baik berjarak. Sebenarnya kan ini sangat umum bagi kami semua. Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Apakah memang bebas aktif itu seharusnya didefinisikan atau dimaknai berjarak lebih baik, atau seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini? Ya sebaiknya kita masuk ke dalam supaya bisa punya pengaruh langsung. Begini, bebas aktif yang dimaksudkan itu betul harus masuk ke dalam. Tetapi kita harus ingat ketika kita masuk ke dalam, harusnya kita tuh dengan tim yang sangat kuat, tim yang sangat lengkap, sehingga tahu maksud arah tujuan Board of Peace itu sebagaimana sesungguhnya. Tahu bahwa Board of Peace itu kemudian ternyata akan ada anggaran.
tahu bahwa ternyata board of peace itu nanti akan ada tentara yang harus dibentuk, mengerti bahwa tentara tanpa di bawah UN itu adalah dalam menempatkan tentara dalam posisi berbahaya. Harus ada yang serentetan orang mendampingi presiden, dan biasanya kalau kita lihat sekarang list daripada pendamping board of peace untuk Trump, pendamping di board of peace untuk Netanyahu dan lain dan sebagainya. Itu kita akan bisa lihat mantan panglima perang, mantan komando armada 5, mantan kepala intelijen, ya sama di sini juga dari IDF pangkatnya apa dan segala macam. Jadi rata-rata orang yang punya background itu semua, ya kan? Peace ini kan related banget sama war, betul nggak sih? Nah, jadi pertanyaan saya mohon maaf dengan segala hormat, ketika saya bisa menggoogle nama di sampingnya Trump, saya bisa menggoogle nama di sampingnya Netanyahu, kenapa saya nggak bisa menggoogle nama di sampingnya Prabowo Subianto gitu loh? Apa yang salah? Dan setahu saya tidak mendengar nama Pak Yudo Margono misalnya, beliau kan seorang panglima hebat tuh, nggak ada di sana. Saya tidak melihat seorang Andika Perkasa misalnya di sana. Saya nggak melihat juga siapapun lah mantan-mantan panglima, mantan-mantan petinggi, mantan kepala staf yang memang bagus dan hebat, atau mungkin Pak Hadi Cahyanto, ya kan, karena dia angkatan udara. Jadi orang-orang ini yang menurut saya nggak ada di sana. Saya nggak lihat mantan bin, kabin, saya nggak lihat mantan kabais. Kalaupun iya, kenapa nggak boleh dimunculkan? Kan ini kan bukan gini loh. Indonesia itu is not Prabowo. Kebetulan saja Prabowo Subianto itu kepala negara Republik Indonesia, gitu loh. Betul nggak sih? Jadi kan tetap aja membawa dirinya itu harus membawa Indonesia di belakangnya. Itu kenapa untuk BOP saya bersuara keras, karena pertama saya tidak suka perlakuan Presiden Trump yang merendahkan martabat bangsa loh. Sekali lagi, Presiden Prabowo berdiri di situ atas nama rakyat Indonesia, dia kepala negara. Dengan memberikan map dan bolpen seolah seperti asisten, itu sama aja dengan merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Itu yang saya nggak terima. Makanya saya bilang nggak benar. Yang kedua, terus kita masuk. 40 harian sekian, tiba-tiba Board of Peace menjadi Board of Perang atau Board of War. Loh, terus kenapa kita diam aja gitu loh? Kenapa kita diam aja? Kan gini loh, kalau saya duduk sama Mbak Fristian, kita janjinya mau menuju perdamaian, lalu tiba-tiba Mbak Fristian perang tanpa izin saya atau tanpa ngobrol sama saya pasti akan ngomong dong. Apalagi kita terkenal ya. Lain kalau kita mungkin berjarak, ada proses. Loh, kalau kita kenal, I will call you right away dong. Mbak Fris, kenapa you change your mind, you don't even talk to me gitu loh. Ini kemana kita arahnya? Yang kedua, melibatkan tentara kita itu nanti nggak main-main Mbak Fristian. It's a big things. Bukan cuma gaya-gayaan, kita kirim nih 8.000 lah, 20.000, berapa puluh ribu. No. Apakah kita sudah siap semuanya? Betul gak sih? Mendeploy sebuah kekuatan militer itu tuh harus diukur betul segala macamnya. Dan yang paling penting juga dia di bawah perlindungan siapa? Boleh aja dulunya untuk kemanusiaan, tapi di lapangan, di dalam situasi lapangan yang hitungannya per detik, per menit bisa berubah. Tentara perdamaian itu bisa jadi tentara yang tidak perdamaian gitu loh. Karena dia juga harus defense himself dong. Betul gak sih? Masa mau ditembak karena tentara perdamaian pasal, silakan tembak, gak gitu juga. Nah, hal-hal itu yang saya bilang, Pak Prabowo sepertinya banyak terlalu jauh jalan sendiri. Yang paling penting sekarang adalah kenapa banyak pertanyaan saya gini loh Bu Koni, kita kan seperti orang gak berkomitmen. Kemarin kita mau, terus kita tiba-tiba berubah arah. Yang gak berkomitmen bukan Indonesia. Yang gak berkomitmen adalah bosnya Board of Peace, which is Presiden Trump. Yang tiba-tiba dengan Netanyahu memutuskan memerangi Iran. Kalau sekarang kita kan tadinya untuk ceritanya ngobrol buat Palestina nih. Tapi yang terjadi bersama Netanyahu, dia mengerjai Iran. Dan negara-negara di Board of Peace, yang 8 negara itu diteluk, itu menjadi pangkalan untuk dilepasnya, walaupun sekarang Qatar udah bilang katanya nggak mau, untuk melepaskan Angkatan Udara Amerika Serikat. Artinya Board of Peace exactly udah berubah menjadi Board of War atau Board of Perang. Bu Koni, istilah yang tepat Board of Peace-nya yang berubah atau sedari awal BOP ini memang tidak jelas desain institusionalnya, katakanlah secara sederhana seperti itu, sehingga Indonesia memang pada saat itu tidak punya pilihan untuk kita mau gabung BOP, memang tujuannya satu-satunya instrumen untuk bisa ikut mewujudkan perdamaian di Gaza itu adalah melalui BOP saja, atau memang sebenarnya ada instrumen-instrumen lain yang seharusnya memang kita bisa jalankan? Kalau saya lihat sih tergesa-gesa. That's the simple answer. Terlalu tergesa-gesa. Karena gini, memutuskan sesuatu yang berat
dan besar untuk atas nama negara dan untuk kawasan lain. Ini bukan lagi, mending kalau untuk Laut Cina Selatan atau untuk Thailand, untuk Kamboja, which is that we are very close with because we are ASEAN. Tetangga. Ini tuh yang antah berantah. Dan kalau kita mau bicara soal perang nih, ini menurut saya udah bukan, jangan lihat perang militer, enggak, saya lihatnya enggak begitu. Ini perang peradaban, ini Iran, ini tuh bukan negara, dia tuh civilization. Dia lahir 5.000 tahun sebelum Masehi, dari 5.000 tahun sebelum Masehi sampai hari ini dia ada. Dia sudah melewati perang dengan Arab, dengan Yunani, dengan Romawi, didatangi sama Alexander the Great. Ya kan? Udah diembargo oleh banyak negara. Itu baru kan? Kalau itu kan era kekinian ya, embargo dengan banyak negara. They've been a lot things, they've been past. Terus mereka itu survive karena mereka yakin tanah mereka besar, ya kan? Turunan atau apa ya? Ancestor mereka orang hebat, the Cyrus, ya kan? Raja Cyrus gitu kan? Mereka yang menemukan tata administrasi negara, menemukan pembangunan kota, jalan raya, itu kan dari mereka. They are coming from that species gitu, ngomong-ngomong spesies. Jadi ada pride, ada kebanggaan, ada apa yang secara sosiologi itu udah meresap dalam darah mereka gitu. Hampir sama-sama kita sebenarnya. Lah pertanyaannya, kenapa kalau orang Iran bisa membawa kebanggaan akan ancestornya yang hebat, yang besar, yang great tadi. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa tiba-tiba kita kayak minderwaardig, bahasa Belandanya nih ya. Ada minderwaardig kalau di sebelahnya tokoh ini, tokoh Amerika, Presiden Amerika, seolah gitu. Itu namanya minderwaardig kalau bahasa saya waktu kecil dan saya suka ngomong bahasa Belanda. Minder kita tuh, kayak kita ada bukan inferiority ya. Kan, bahasa Inggris inferiority. Jadi Bu Kony, konteks pertanyaan saya tadi adalah ini BOP ini memang pilihan Indonesia atau pemerintah saat ini ketika katakanlah Presiden Prabowo ya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memang satu-satunya tujuan yang dilihat ke depan adalah untuk bisa turut punya peran untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, atau ini justru dilakukan, kemungkinan dilakukan untuk bisa, ya tadi Bu Kony bilang tadi, bisa agak deket-deket dengan atau mendapat hati seorang Trump sehingga kita punya positioning, kita dekat dengan Amerika, ada kita hubungkan dengan tarif Trump, kita bisa punya hubungan baik sehingga ya itu sebagai barter kita masuk BOP. Sesederhana itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa mewakili apa yang dipikirkan Pak Prabowo saat itu atau apa yang ada di benak Pak Prabowo saat memutuskan. Tapi kita semua tahu karena kita sama semua terkejutnya. Begini, ketika misalnya BRICS mau dibuat, nih saya contohkan aja ya biar konkret nih. Ketika BRICS mau dibuat, itu seluruh rakyat Rusia, seluruh rakyat Cina, seluruh rakyat India udah tahu. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita akan bikin namanya BRICS. Oke? Lalu kita mau planning bikin mata uang. Oke. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita bikin mata uang. Nih kita bikin sekarang modelnya dulu. Nih kita omongin dulu. You know what? Ada proses nih. Dari rencana, dari plan ke execution. Kapan saya pernah dengar? Mohon maaf kalau saya kurang gaul. Mungkin karena saya nggak tinggal di sini ya. Saya nggak pernah dengar juga. Ada namanya pernah bahas soal rencana mau masuk BOP. DPR nggak pernah nyebut. Menlu nggak pernah nyebut. Menteri Pertahanan nggak pernah bilang. Kita semua diberitahu, bukan diajak bicara. Beda nih. Jangan dibilang bahwa seolah-olah kan saya beritahu. Anda beritahu, Anda tuh bikin pengumuman. Bukan mengajak kita sebagai teman sebangsa untuk duduk memutuskan bersama apakah betul. Salah satu cara untuk kita bermain cantik di 2 karang itu adalah dari masuk BOP. Tapi BOP itu begini loh syaratnya. Kita mampu nggak nih? Utang kita tuh per tahun udah jatuh tempo 800 triliun. Mesti bayar 17 triliun tiap tahun. Kan ada matematika, ada war game yang bisa dibuat gitu loh. War gaming aja dulu, war gaming nih. Sebelum memutuskan, sekarang saya mau bilang. Kalau saya salah berpikirnya, kenapa Presiden Putin tidak mau masuk? Kenapa Cina tidak mau masuk? Ini pertanyaan besar. Ini kita ngomong negara yang urutan kedua, ketiga dunia ya. Kedua, ketiga, keempat. Kenapa mereka nggak mau masuk? Kita nih negara urutan keberapa sekarang? 16 ya, saya lupa. 16 apa 14. Tiba-tiba ya udah senyum-senyum, dikasih map, disuruh pegang bolpen. Kayaknya terus udah sejajar. Itu yang saya nggak bisa terima. Karena apapun nanti cost-nya, selain kepada tentara kita yang akan ada di front line, adalah kepada bangsa Indonesia. Kita akan menanggung beban anggaran, kita akan menanggung beban malu jika ada apa-apa, kita akan menanggung beban terluka jika tentara kita mati gugur tanpa kejelasan di sana. Panjang ceritanya. Nggak akan cukup satu segmen ini kita bahas. Bu Kony, tapi kalau memang Presiden Prabowo atau pemerintah kemudian mendengarkan saran Bu Kony keluar BOP, lebih mahal dalam tanda petik cost-nya tetap bertahan di dalam
dalam konteks juga tetap mempertahankan hubungan baik dengan Trump dan negara-negara yang ada di BOP, atau pada saat keluar juga pasti tentu ada konsekuensi, jangan-jangan Trump lebih ngamuk-ngamuk lagi Akan mendengar. dispanyolkan katanya. Iya, betul. Ya, ada Venezuela istilah harusnya ya. akan di Venezuela kan atau di Spanyol. Betul. Jangan-jangan costnya jauh lebih mahal kan kita keluar. Kan pemerintah juga harus menghitung dua konsekuensi ini. Betul. Tapi kalau begitu ngomongnya berarti Mbak Fritz itu dalam posisi melihat Trump itu presiden yang ajak. Saya tidak. Buat saya seorang kepala negara itu dia harus bisa dipegang omongannya, kata-katanya. Ketika Anda bikin board of peace dan Anda mengajak teman-teman Anda juga presiden, ini kan levelnya udah presiden nih kepala Ini negara. bukan bawahan Anda Bukan ya. bawahan. Anda kan harus komit sama ucapan Anda sendiri. Anda kan harus memperlakukan mereka sejajar. Ini dari tadi masalah saya itu. Saya tidak melihat Indonesia dan Presiden Prabowo disejajarkan sebagai bangsa dan negara berdaulat dan bermartabat. Karena kalau iya, oke lupakanlah soal map. Mungkin Bu Kony terlalu baper soal map itu. Anggaplah. Bagaimana dengan dia mau menyerang Iran? Ngobrol gak sama Pak Prabowo? Telepon gak dia Pak Prabowo malam-malam? Pak Prabowo, saya rasanya harus menyerang Iran nih. Si Israel minta tolong gue. Atau Netanyahu harus dibantu. Atau apalah saya gak tahu. Atau MBZ minta saya juga ikutan. I don't know gitu. Tapi harus ada gesture bahwa Presiden Prabowo itu dilibatkan. Nah sekarang kalau saya ditanya, apa nggak takut dimadurokan, dispanyolkan? Saya lebih takut kita ada di situ lebih babak belur. Karena sekali lagi Presiden Trump itu bisa berubah anytime, bisa memutuskan anytime, apapun isi kepala dia sangat impulsif orangnya. Ya beberapa waktu ini kita melihat dia punya. Sekarang begini ya kalau dia nggak impulsif, lagi diem-diem anteng-anteng pengen ke Graceland. Lagi anteng-anteng ngomong narkotik bukannya ke Kolombia atau kemana, Venezuela. Iya kan? Ngomong terorisme Iran. Gimana sih gitu? Saya jadi nggak ngerti. Jadi ada cara berpikir dia yang acak atau ada sesuatu di balik itu yang kita nggak diberitahu. Nah kalau kita teman seperjalanan, apalagi kita teman seboard yang mini board loh. PBB kan gede nih, seluruh dunia ada. Tapi this is a mini board, you know, you just call 24 person, maybe less, I don't know, I forgot, 18 ya, lupa aku, 24 atau 18. Tinggal telepon satu-satu gitu. Ini gimana nih, saya mau ini ya, melakukan tindakan ini. Ya, atau rapat terbatas, ratas. BOP mesti ratas nih. Nggak pernah kita dengarkan. Tahu-tahu dado. Nah, disinilah saya melihat Indonesia sebagai negara bermartabat, berdaulat dan punya harga diri. Bilang dong, saya itu negara non-alignment. Presiden saya dulu Soekarno melahirkan non-alignment movement itu nggak main-main. Bandung Spirit itu masih diperingati hingga hari ini. Saya kemarin baru pulang dari Sorbonne. Ngapain sih? Karena semua orang pengen revisit Bandung Spirit. Semua orang pengen visit non-alignment movement 02. Bu Mega menyebutnya 2.0. Karena kan beda non-alignment movement dulu dan sekarang. Tapi ancamannya sama. Kita berbicara tentang peradaban yang sedang berubah. Dari unipolarity yang sedang akan bergeser ke multipolarity. Dan Indonesia harus main cantik mengawal ini semua. Karena kita part of the global south. Jadi kayaknya kita menghilangkan jati diri kita. Dan kehormatan kita sebagai bangsa dengan terjadinya. Sekali lagi saya bilang, saya percaya kalau niatnya baik. Nggak mungkin lah presiden nggak punya niat baik. Tetapi niat baik kalau caranya salah atau jalannya tidak tepat, tetap aja hasilnya akan nggak baik. Contohnya hari ini, kita semua terkaget-kaget itu jadi board of perang. Sekarang ngapain? Ngumpulin semua presiden, mantan presiden, tokoh-tokoh. Yang kemudian Pak Surya Paloh menyatakan nggak akan tetap di BOP. Yang lain menyatakan nggak di BOP. Betul. Akhir dari pertemuan tetap aja nggak jelas kan mau di BOP atau tidak mau di BOP. Padahal suara masyarakat. Mbak Fristian, susah masyarakat itu untuk tetap kita ada di BOP. To be honest with you lah. Saya nggak usah cerita siapa tokoh-tokoh agama loh, yang kontak saya. Saya tuh nggak selalu sepakat sama putusan MUI. Kadang-kadang suka nyeleneh ya. Tapi kali ini MUI itu benar-benar keren. Dia bersikeras bahwa kita harus keluar. Karena memang PR dalam negeri kita banyak banget Mbak Fristian. Kalau kita mau menyelesaikan orang lain, masalah orang lain, kedukaan orang lain, kesulitan orang lain, make sure keluargamu terdekat di rumahmu tuh udah beres. Sekarang Mbak, saya itu diupdate sama, saya kan dekat sekali sama beberapa aktivis yang membantu di Aceh, di Tapten ya. Ini yang bencana Sumatera ya? Bencana Sumatera, itu ngomong yang bencana Sumatera aja yang paling dekat. Mereka 4 bulan tinggal di sekolahan, mereka hidupnya sudah berubah, mereka gak punya. Banyak hal bisa dibuat dengan 17 triliun itu gitu loh. Kenapa mesti diberikan ke BOP yang kemudian malah mungkin dipakai jadi modal untuk perang memerangi hari ini Iran. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Emang harus ya? Maksud saya gini, kalau memang tujuan negara kita itu baik sekali yaitu ingin berkontribusi mewujudkan perdamaian di Gaza, emang harus lewat situ ya? Bukankah ada mekanisme-mekanisme lain yang tersedia dan
tidak harus menuntut energi yang begitu besar untuk bisa ikut berperan mewujudkan. Ya itu yang saya nggak tahu karena tadi proses terwujudnya BOP lalu kemudian kita bergabung ke BOP sama sekali kita sebagai rakyat Indonesia tidak diinformasikan. Tidak. Coba saya tanya DPR. Siapa DPR yang tahu? Enggak tahu juga kan. Kita semua kaget kok. Kecuali mungkin yang waktu itu rombongan ikut berangkat. Gitu. Mungkin gak kaget. Tapi kan kalaupun gak kaget harusnya gak segampang itu juga diputuskan atau paling gak dikomunikasikan kan. Jadi gini, lain. Misalnya Indonesia memutuskan, saya memutuskan akan membentuk tentara sendiri. Akan saya bantu sekarang Palestina. Itu unilateral ya, kita sendiri ya. Sekarang ini ada board loh, ada board. Kita bergabung ke board itu kita harus tahu di sana siapa, ngapain aja, apa. Tujuannya apa? Tujuannya dan kenapa. Misalnya pertanyaan saya pertama misalnya kalau saya presiden, saya akan tanya sama Trump. Lu mau damaiin, tapi kemana Palestina? Palestina nggak ada. Itu saja By sudah one reason aja itu udah nggak bikin kita harus ada di sana. Harusnya. Ketidakterlibatan Palestina pada awal nih sebelum kita ngomong iuran 17 triliun, sebelum mau bikin tentara segala. Tanpa adanya hadirnya Palestina. Kenapa you are there? And this is the reason of Presiden Putin, Presiden Xi Jinping gak mau. Karena buat mereka simpel aja. Loh, Palestinanya mana? Yakin ini akan jadi board of peace? Itu kan pertanyaannya dan terbukti tidak jadi board of peace. Bu Kony ada apa dengan intelijen kita? Jadi sempat ini obrolan small talk aja ya. Jadi kan setelah tanda tangan kemudian Mahkamah Agung Amerika membatalkan dan turun ke 10% ya kesepakatan. Kan kalau ya obrolan dengan beberapa diplomat gitu ya, mereka wajib sekali untuk baca koran pagi-pagi Bu Kony sebagai diplomat untuk tahu bagaimana kondisi perkembangan di negara mereka ditugaskan. Kok nggak ada informasi ya? Kalau di Indonesia aja Bu Kony, itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu Jakarta akan ada sidang apa di hari ini, itu biasanya udah diberitain pagi gitu. Jadi masa sih nggak baca beritanya pagi-pagi bahwa nanti akan jam sekian mungkin Mahkamah Agung. Pertanyaan Mbak Fris ini membuat saya kembali ke statement saya awal. Kenapa sampai hari ini saya tuh nggak pernah tahu atau kita tuh nggak pernah tahu siapa sih sebenarnya tim pendamping atau lingkar satu lah presiden untuk tarif, diskusikan ekonomi dan lain-lain. Siapa sih lingkar satu presiden atau tim presiden untuk isu perdamaian dunia gitu. Apalagi kita mau ngomong isu besar lainnya. Siapa sih yang dampingin presiden dengan segala pemikirannya untuk MBG, which is gede banget karena kalau dengan MBG kita batalkannya kita bisa punya peralatan perang yang hebat banget tuh. Ada yang ngitung kemarin saya baca-baca iya juga ya gitu kan. Bisa panjang nih ceritanya. Tapi kan sekarang kita pertanyakan kalau kebijakan itu digodoknya matang, semua keputusan itu hasilnya juga akan matang. Yang saya khawatir dengan sekarang kita duduk bersama di sini dan punya paling tidak pertanyaan-pertanyaan yang sama. Artinya kan kita melihat ada yang tidak ajak gitu, ada yang tidak belum clear. Nah, itulah tugas negara sekarang mengklirkan. Tapi kalau buat saya, kalau BOP itu udah bukan masalah mengklirkan, keluar. Pasti harus keluar karena udah berubah bentuk tadi si BOP itu. Apapun konsekuensinya menurut Bu Kony? Apapun, karena seorang Trump itu pasti akan memberikan konsekuensi. Kita ikut juga ada konsekuensinya. Kita nggak ikut juga ada. Ya udah mendingan enggak daripada kehormatan kita. Gini, gara-gara non-alignment movement kita tuh dianggap negara yang sangat beradab, sangat advance. Karena waktu orang nggak terpikir melahirkan dari Pancasila lahirlah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh dunia dan lain-lain dan sebagainya. Kan kita dianggap tahun 60-an itu sebagai bangsa besar, berpikir besar. Nah, jangan sampai kita mengerjakan diri kita sendiri dari si bangsa besar kemarin itu yang dilahirkan oleh Soekarno menjadi yang sekarang ini gitu loh. Kembali ke BOP, dari 62 proposal yang diberikan kepada negara-negara untuk bergabung, kenapa yang bergabung hanya 20-an? Saya lupa angka pastinya 24 ya kalau nggak salah. Kenapa? Berarti mereka punya pertimbangan masing-masing. Saya kan cuma nyebutin tadi Putin sama Xi Jinping. Tapi the rest, yang 40-an sekian, apa yang mereka pertimbangkan? Kenapa mereka nggak impulsif langsung mau gabung? Dan mungkin perlu kita kasih konteks bahwa bisa jadi negara-negara itu juga mendapatkan input dari informasi intelijen yang tidak terbaca di ada informasi intelijen yang jalan kalau saya bilang. Nah, ini pertanyaan sekarang. Makanya tadi balik lagi pasal 1 ayat 1. Siapa ya yang nampingi presiden? Secara intelijen ekonomi, intelijen pertahanan, intelijen teknologi, intelijen politik luar negeri. Betul nggak sih? Contoh misalnya, kan banyak tuh aturannya tarif tuh yang akhirnya membebankan kita soal TKDN, soal ini, soal itu. Kok begitu mudahnya ya
tiba-tiba TKDN dihapuskan. Saya kan dulu orang industri pertahanan, jadi saya tahu TKDN itu masuk undang-undang, harus ada. Artinya sebegitu mudahlah seorang Trump mengintercept, kemudian besaran TKDN itu dia tentukan. Itu undang-undang loh, by undang-undang. Saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi by undang-undang TKDN itu by undang-undang. Kemudian diberikan pengecualian untuk Amerika gitu ya, kok tanpa jadi proses legislasi di tanpa DPR. proses Itu legislasi. poinnya ya. Itu poinnya. Ada apa spesial itukah? Ada apa kita dengan cara kita bernegara? Ada apa dengan cara kita bernegara? Kenapa kita tiba-tiba sekarang judulnya jadi negara tiba-tiba? Tiba-tiba kaget, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba harus bayar. By the way ya, kalau soal bayar, Presiden Putin juga bayar. Dia langsung bilang, oke, saya kasih 17 triliun. Dia nggak masuk BOP, tapi dia karena tadi judulnya untuk perdamaian. Cuman dia nggak keluarin uang, Rusia tuh nggak keluarin uang. Rusia itu waktu awal military operation ada den war, military operation, special military operations, itu dia uangnya kan semua di freeze. Ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di mana. Dia cuma ngomong aja, ya udah ambil aja tuh dari duit gue yang ditahan. So Russia doesn't lose anything, cuman membuktikan bahwa sebenarnya itu ngeledeknya Presiden Putin aja. Lu nahan duit gue kan, nah lu pakai aja tuh duit, gitu loh. Kelas dong gitu loh, gitu kan, itu kan kelas banget. Beda sama kita. Oke, saya komit di rumah pusing. Aduh, ini 800 triliun, ini MBG setiap minggu sekian triliun, ini gue mesti kasih keterbatasan fiskal kita ya. Keterbatasan fiskal, Mbak. Jadi 17 triliun itu kan besar sekali kalau bertahun-tahun dialihkan untuk anggaran dalam negeri, kebutuhan. Sekarang begini aja deh, jangan kalau kita nggak mau ngomongin Tamiang, nggak mau ngomongin Tapteng, Mbak tahu nggak apa yang paling menyakitkan hati saya? Saya kaget, ternyata ada guru yang masih dibayar per bulan 15.000 dan 100.000. Mbak, with 17 triliun, Mbak tuh bisa memperbaiki kualitas guru dan kehidupan guru berapa banyak? 15.000 bagi 17 triliun bagi 15.000, can you imagine? Itu yang bikin saya itu jadi bergolak sangat soal BOP ini, karena menurut saya ini nggak main-main. Cara lahirnya salah, saat prosesnya lahir salah, saat berjalan yang baru sangat muda pun sudah salah gitu. Dan masa kita diam aja? Jadi tidak perlu untuk menunggu waktu lebih lama lagi. Tidak. Seharusnya dilakukan oleh sesegera. Karena justru exit door kita tuh ini nih. Ini momennya. Ini kamu tiba-tiba berubah dan tanpa ngomong sama gue, nggak, gue cabut deh. Apa mau marah apa? Memang dia nggak komit. Kok nggak punya sih dignity gitu untuk kita menyatakan itu? Takut apa? Takut di Venezuela kan, takut dengan tarif-tarif yang mungkin berkonsekuensi terhadap kehidupan ekonomi kita. Mbak Fritz sayangku ya, sebagai kepala negara yang paling rajin teriak-teriak cinta tanah air dan merah putih, apa susahnya menghindari Soekarno? Soekarno nggak takut di penjara, Mbak. Soekarno nggak takut dikurung, Soekarno nggak takut DND-kan, Soekarno nggak takut dilempar ke sana kemari. Kalau udah untuk negara, yang betul-betul untuk negara, Mbak, dia harus siap lahir batin dunia akhirat. Dia tentara loh, mati pun harus siap. Jadi kenapa mesti takut dimadurakan sama dispanyolkan? Tapi percaya saya, kalau pun terjadi Maduro Spanyol, Indonesia di Maduro Spanyolkan, seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Percaya saya. Kita akan justru bela. Bukan sekarang kita jadi bingung, ini maunya apa sih gitu loh. Kok mau suruh pegang map, gue kesel banget. Balik lagi ke map. Gitu Mbak Pris. Oke, saya tahu waktu Bu Kony sangat terbatas karena ada banyak urusan yang banyak sekali juga permintaan wawancara sih. Tapi saya harus tanyakan pertanyaan ini Bu Kony karena ada satu komen Bu Kony yang di take down ya dengan Bang Denny Sumargo gitu ya. Malah saya senang banget loh diwawancara dia tuh. Pertama dia tuh ganteng. Kedua, gue mau orangnya realis aja, dia ganteng. Dia pinter. Kedua dia tuh menurut saya orang yang dalam ya. Kalau kita perhatikan Denny Sumargo, saya gak terlalu ikutin dia sering. Tapi beberapa yang saya ambil kayak Laura, kasus Laura itu ya. Ini orang dalam gitu loh. Jadi dia tuh orang yang berkeyakinan gitu loh. Kan jarang orang yang percaya pada dirinya. Jadi gini, waktu ngobrol itu, saya tuh ngobrol panjang lebar lah kesana kemari tentang soal BOP. Yang saya mungkin punya kesalahan, ada satu berita yang belum diverifikasi. Kenapa nggak diverifikasi? Karena banyak banget muncul di halaman saya. Dengan media, namanya media loh, bukan orangnya. Yang tentang Jenderal Israel itu menyatakan bahwa, Indonesia lu jangan ikut campur urusan gue. Gitu kan. Gue juga dan orang gue ada di mana-mana. Ternyata oleh Deutsche Welle Indonesia itu dibuktikan itu tuh hoax. Jadi si jenderalnya itu siapa gitu. Apapun itu, yang saya cuman pertanyakan kan jadi lucu. Tiba-tiba ada rombongan buzzer dalam satu less than 24 hour. Kayaknya bikin Denny Sumargo tuh stres. Dia langsung take down. Buat saya itu hak dia. Ini juga nanti habis ini terus Mbak ada yang telepon mau take down aja. Aku menghormati Mbak datang. Mbak terus mau mutusin take down ya udah sama.
Denny kan kontak saya, minta maaf, dia harus take down aja. Tapi pertanyaan saya yang paling basic ya, ini kalau kita pakai logika. Dari 100, anggap 100 kata yang saya ucapkan, saya miss di 3 menit. Dari 100 menit yang saya pakai, 3 menit saya miss karena tadi ada berita yang belum diverifikasi. Jadi kenapa saya dianggap jadi Profesor Hoax? Jadi di brandingnya itu, semua orang naikin berita saya Profesor Hoax gitu. Padahal malam itu setelah saya cek lagi dan saya dapat dari DW, ada wartawan DW kirim ke saya soalnya itu. Saya langsung masukkan, oh nih yang saya ambil dari berita ini saya terangkan, oh ternyata itu tidak valid. So, oke, itu nomor 1. Nomor 2, kalaupun hoax, yang marah bukan harus buzzer Indonesia. Netanyahu dong telepon gue. Hei Kon, lu ngapain? Berita itu gak benar. Atau si jenderal itu, Mbak gini-gini jelek-jelek, gue temenan sama IDF, ya kan? Masa dia bisa telepon gue? Loh yang marah kok rakyat Indonesia, bukannya kita katanya gak suka Israel. So, by logic, aku simpel aja menilai. Ini marahnya di omongan-omongan aku di 97 menitnya. Nah, masuknya untuk hajar aku di 3 menit itu. Sebenarnya pertanyaan soal Denny Sumargo itu hanya sebagai bridging Bu Kony. Tapi ada pertanyaan utama saya yaitu bagaimana rasanya, ini sebenarnya wartawan itu dilarang nanya perasaan. Tapi bagaimana rasanya Anda seorang akademisi kemudian tapi harus masuk ke dalam pusaran dikotomi politik yang akhirnya yang diserang adalah objektivitas pandangan akademik Anda. Tidak semua orang bisa menerima pandangan akademik Anda dalam banyak hal, tidak hanya soal geopini. Dan itu justru contoh Denny Sumargo kemudian itu kan salah satu eksesnya ya. Tapi saya mengikuti perjalanan panjang Anda gitu ya. Akhirnya mempertanyakan objektivitas seorang Kony Rahakundi ini. Mulai dari kompetensi dan lain-lain. Semua, wah kalau Bu Kony pendapat pasti anti lah terhadap Pak Prabowo dan lain-lain. Semua itu aneh, itu aneh banget. Ya, semua jadi kemudian dibawa ke sana. Jadi maksudnya saya mau menanyakan perasaan tapi sebenarnya pendapat dari Bu Kony sendiri. Bagaimana? Pertama kalau soal Pak Prabowo ya, saya urusin dulu. Coba cek Instagram saya. The minute Pak Prabowo calon presiden, coba itu kan Instagram tuh nggak bisa hilang, asal rajin aja mau, karena gue rajin banget posting, jadi lu pasti pusing nyarinya. Tapi is there, aku bilang selama Pak Prabowo, ya kan, maju. Ini baru nyalon ya? Baru nyalon yang dia maju sama Gibran. Hanya satu bedanya Mbak, ketika semua orang bilang selamat dia maju kan 2 foto datang tuh, foto Prabowo dan Gibran. Gue potong Gibrannya, karena saya cuma memberi selamat Prabowo, nggak beri selamat Gibran, karena waktu itu aku anti cara Gibran masuk ke pemilu itu dengan merusak konstitusi. Makanya ucapan saya itu juga gambar Prabowo sendiri. Salah Mbak. Yang kedua, saya ditimpa Prabowo untuk bicara defense. Loh, mau saya buktikan. Semua apapun yang saya siapkan. Di last minute soal Pak Prabowo mau maju soal debat pertahanan. Pak Dasko masih telepon saya minta saya datang. Timnya Pak Prabowo masih bisa datang. Saya bilang gak mau. Karena saya ditimpa Ganjar juga. Tapi saya jujur ke Pak Prabowo, saya bilang saya ada ditimpa Ganjar. Ditimpa Ganjar, saya bilang saya ditimpa Prabowo. Karena saya lihat dua calon presiden ini kalau nanti jadi presiden akan beda cara memimpin militer. Makanya untuk Pak Ganjar masukannya A, untuk Pak Prabowo masukannya B. Ada filenya semua. Jadi jangan dibilang itu karena framing orang saya lihat. Tapi kalau sekarang saya nggak suka sama apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo mesti besar hati. Karena saya lagi bicara konteks kepentingan Indonesia, bukan kepentingan Kony Rahakundi Bakri. Harusnya Denny Sumargo gak usah takut. Tapi sekali lagi I still respect Denny, whatever it is. Saya gak tahu tekanan yang dia terima. Tapi seolah-olah dari pesanan Denny, dia banyak banget melihat ini di framing untuk menyerang dia gitu. Dan podcastnya ya udah monggo. Kalau saya mau diserang seperti apapun, selama saya berkeyakinan saya itu bicara untuk sebuah kebenaran. Dan inilah yang paling mahal Mbak. Kebenaran ini yang udah gak berani orang bicarakan. Dan Bu Kony bisa memastikan apapun pandangan akademik Bu Kony yang disampaikan secara terbuka itu objektif dari perspektif kemampuan atau kompetensi akademik Bu Kony. Tidak dipengaruhi oleh afiliasi politik atau favoritism terhadap tokoh tertentu. Saya nggak ada afiliasi politik. Afiliasi politik saya kemana? Saya mau berteman sama Netanyahu urusan saya mau berteman sama Putin itu urusan saya. Foto bareng saya Putin, mau berteman, ya? Saya mau berteman dengan Ibu Mega itu hubungan saya pribadi karena saya adore her so much. Saya belajar banyak dari beliau. Saya berteman dengan siapa? Surya Paloh. Saya gimana ya? Saya memang berteman dengan banyak semua dan jauh sebelum saya jadi dosen apalagi jadi guru besar saya udah berteman dengan banyak orang. Terus apa nih? Kalau saya mau menjadi pemberi komentar terus saya nggak boleh berteman dengan siapapun kan enggak. Masalahnya adalah bukan di saya, di orang yang suka branding. Jalan sama ibu dicap merah, ya kan? Jalan sama Surya Paloh dianggap Nasdem. Saya memang di Dewan Pertimbangan Nasdem tapi saya nggak pernah jadi member partai apapun, not even PDIP. Saya itu simpatisan Mbak, nggak punya kartu member.
Gampang ngeteknya. Nanti kalau ada kongres, saya masuk nggak? Karena sekarang semua partai punya kartu. Kalau nggak ada kartu nggak bisa lewat kan? Lah kartu saya mana? Gitu. Cuman kan orang kebanyakan begitu di kita tuh. Branding aja branding. Oh mainnya sama ini dia ini gitu. Tadi pertanyaannya apa mau kamu mengkroyok saya apa enggak? Mbak yang terbukti Mbak ya. Kampus Indonesia tuh nomor berapa sih? Saya bukan menghina. Saya ini sekarang Mbak guru besar di kampus nomor sekian di dunia. Yang dia keluar dari rating tuh hanya karena perang. Tapi kalau kembali lagi nggak perang, saya itu kampus terbesar di dunia. Di dunia. Salah satu kampus terbesar di dunia. Kedua, saya masuk 2 kampus terbesar di Rusia. Dan saya Ambassador of Science and Education. Can you imagine? Reputasi apa yang mau dipertanyakan dari Colin Rakunin Bakri? Jadi guru besar di sana itu Mbak, nggak bisa nyogok. Jadi guru besar di sana itu nggak bisa Mbak. Namamu tuh akan drop begitu you have something that they don't agree gitu. Beda, jadi jangan pakai cara ukur sepatumu atau ukuran sepatumu sama ukuran sepatu gue, beda. Jadi makanya kalau gue mau dicap apa aja segala macam, ya udah kesian lu deh. Thank you Bu Koni ya udah thank you ya. Semoga lancar perjalanan ke balik ke Rusia ya. Terima kasih, doain ya.